Kebudayaan. Bentuk wilayah atau fisografi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola kehidupan sosial budaya pada masyarakat. Unsur sosial budaya merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan. Hal ini terkait perencanaan, sasaran, dan capaian target kinerja pembangunan. Karakteristik sosial budaya masyarakat Gunung Kidul adalah masyarakat tradisional yang masih memegang teguh budaya luhur warisan nenek moyang. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah berupaya untuk mengadopsi karakteristik sosial budaya agar dapat berimprovasi dengan kultur masyarakat yang ada. Masyarakat Kabupaten Gunung Kidul secara umum menggunakan bahasa lokal, bahasa Jawa dalam berkomunikasi, sementara bahasa nasional atau bahasa Indonesia secara resmi dipakai dalam lingkungan formal, kantor, pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain. Organisasi kesenian sebagai budaya yang terus dipupuk dan dilestarikan oleh masyarakat berjumlah 1.878 organisasi dengan tokoh pemangku adat berjumlah 144 orang. Sementara itu, desa budaya yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sebanyak 10 desa budaya, cagar budaya yang dimiliki sebanyak 5 buah serta benda cagar budaya sejumlah 692 buah yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Bahasa. Menurut Badan Bahasa, bahasa Jawa dialek Jogja Solo merupakan bahasa daerah yang dituturkan mayoritas penduduk Kabupaten Gunung Kidul. Menurut statistik kebahasaan 2019, bahasa ini menjadi satu-satunya bahasa daerah asli Kabupaten Gunung Kidul. Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Gunung Kidul adalah bahasa Indonesia. Transportasi. Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan jalur lintas selatan Jawa yang menghubungkan dari Cilacap sampai Wonogiri serta dari kota Yogyakarta via Kabupaten Bantul. Angkutan antar kota. Terminal Wonosari merupakan terminal terbesar di Gunung Kidul. Bus akap antar kota antar provinsi tujuan Jabodetabek mangkal di Wonosari ini. Berikut adalah operasi bus tujuan Wonosari. Maju Lancar, Santoso, Putra Mulia, dan masih banyak lagi. Angkutan udara. Landasan udara Gading merupakan lanut yang ada di Gunung Kidul yang digunakan untuk keperluan militer. Pariwisata. Wisata pantai. Gunung Kidul memiliki puluhan pantai indah dan eksotis di pesisir selatan. Tak kurang dari 50-an pantai berjajar dari ujung barat hingga ujung timur. Beberapa pantai dan tebing atau bukit pantai menjadi tujuan wisata utama antara lain Kapanewon Giri Subo 1. Desa Balong, air terjun Banyu Tibo, tebing Telak Boyo, Bukit Penggilon, Pantai Watu Lumbung, Pantai Berangkal, dan Pantai Nampu. Pantai Watu Lumbung merupakan salah satu pantai yang terletak di Yogyakarta, tepatnya di Desa Balong, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, sebelah barat Pantai Wediombo atau sebelah timur Gunung Batur. Dua batu besar di tengah pantai dan batuan karang yang merupakan kawasan cagar alam menjadi ciri khas dari pantai ini. Pantai ini dinamakan Watu Lumbung karena di tengah pantai terdapat batu yang mirip lumbung. Ketika ingin mengunjungi wisata ini, pengunjung harus membayar tiket sebesar 5.000 untuk tiket masuk dan 3.000 untuk biaya parkir. Untuk menuju pantai ini harus menempuh jalan yang terjal dan sempit sehingga harus berjalan dengan hati-hati. Pantai tersebut belum terdapat orang yang berjualan, maka dari itu, jika ingin berkunjung ke sana, disarankan membawa bekal dari rumah.
Aktivitas yang bisa dilakukan di Pantai Watulunggo. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan di pantai ini seperti memancing, fotografi, dan jalan-jalan menyusuri pantai. Pantai ini cukup terkenal memiliki banyak ikan dan fauna lautnya. Penduduk sekitar membuat perangkap lobster dan kepiting di pantai ini. Jika mereka beruntung dengan perangkapnya dan mendapatkan hasil buruan, Anda bisa langsung membeli lobster atau kepitingnya dari mereka. Selain memancing, Anda juga bisa mengambil foto dan gambar keindahan pantai. Namun, Anda harus tetap waspada karena batuannya yang agak licin. Hal terakhir yang bisa dilakukan di sini adalah jalan-jalan di sekitar pantai. Menikmati keindahan pantai sembari menyusurinya memang hal yang tak boleh lupa dilakukan. Pantai Nampu adalah objek wisata pantai yang berada di pesisir selatan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sebuah pantai yang terletak di Dusun Dringo, Desa Kecamatan Parangbito, Kabupaten Wonogiri, ini menjadi destinasi wisata bagi warga setempat maupun mancanegara. Dengan pasir pantainya yang putih serta dihiasi dengan karang yang indah, membuat pantai ini menjadi salah satu objek wisata primadona di Wonogiri. Pantai yang menjadi ikonnya kota Wonogiri, lokasinya berada di wilayah perbatasan antara 3 provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pengguna kursi roda sangat tidak disarankan ke sini karena akses dari tempat parkir ke pantai adalah jalan tangga yang cukup curam. Sejarah, cerita tentang batik keris di Pantai Nampu. Ada cerita menarik dari sesepuh Dusun Dringo, Kelurahan Guntur Harjo tentang wilayah Pantai Nampu terkait mengapa hingga saat ini belum ada perkembangan yang menarik dari objek wisata Pantai Nampu. Wilayah sekitar Pantai Nampu susah untuk dikembangkan untuk mendukung keberadaan Pantai Nampu karena tanah di wilayah Nampu dimiliki oleh perusahaan batik keris pada tahun 1979. Lahan yang dibeli batik keris itu mulai dari Pantai Nampu hingga Pantai Sembukan sepanjang 10 km. Jadi mungkin pemerintah mau bangun fasilitas pendukung Pantai Nampu kesulitan. Pada waktu itu, pembelian tanah oleh batik keris tersebut dilakukan dengan paksaan, tidak dengan cara tawar-menawar harga tanah seperti biasanya jual beli tanah. Tur dipeksa bonten enten istilahnya duweke si A di tuku piro. Nek adol kan wonten sistem nyang-nyangan, paksa dipaksa, tidak ada istilahnya tanah milik si A dibeli berapa. Kalau jual tanah harusnya ada sistem tawar-menawar. Waktu itu dilakukan aparat keamanan. Pada awal proses pembelian tanah tersebut, masyarakat diberitahu bahwa pemerintah yang akan membeli lahan tanah tersebut. Pas di tengah-tengah proses pembayaran tanah kepada masyarakat, diberitahu kalau yang membeli tanah atau lahan mereka itu batik keris, bukan pemerintah, karena pemerintah tidak mampu atau tidak punya dana. Permasalahan, Pantai Nampu terlihat belum dikelola secara maksimal. Jika dikelola dan dikembangkan, Pantai Nampu akan menjadi tempat wisata yang bisa menjadi andalan di Wonogiri, yang bisa juga membantu memberikan pekerjaan bagi penduduk setempat yang mayoritas berpencaharian sebagai petani. Akses jalan, Pantai Nampu dapat dicapai menggunakan bis atau kendaraan pribadi. Ada beberapa alternatif akses untuk menuju pantai ini. Pantai ini berada di antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pantai masih alami menjadikan tempat pilihan untuk berwisata pada hari-hari biasa dan hari libur bagi wisatawan lokal maupun wisatawan domestik. Dari arah Solo, jarak tempuh dari Solo ke Pantai Nampu sekitar 92 km, dapat melalui Jalan Raya Solo Wonogiri Girintontro. Ini rutenya: Solo, Wonogiri, Baturetno, Giriboyo, Giritontro, Giribela,
Paranggupito, Guntur Harjo, Dringo, dan Pantai Nampu. Dari arah Pacitan, ambil arah Donorojo masuk Kalak, Dringo, Pantai Nampu, atau bisa juga dari arah Punung, Sendang, Kalak, Dringo, dan Pantai Nampu. 2. Desa Jepito, Pantai Wejombo, Dender Wejombo, Tebing Grendan, Pantai Jungbok, Pantai Greweng, Pulau Gelatik, Pantai Sedahan, Pantai Dadapan, Tanjung Dadapan, dan Mabang Fishing Zone.